Berita terkini Bangkit Channel. Inilah pemilik pencakar langit tertinggi di Indonesia, pasti kenal. Gedung pencakar langit tertinggi di Indonesia, yakni Autograph Tower yang menjadi bagian dari kompleks pengembangan Mixed Use Tamrin 9, segera rampung. Gedung ini dirancang dengan ketinggian 382,9 meter yang mencakup beragam fungsi, mulai dari apartemen, apartemen servis, area retail komersial, hotel, hingga perkantoran. Kendati masih dalam tahap penyelesaian, Autograph Tower dianggap sebagai pencakar langit tertinggi di Indonesia karena secara struktural dan arsitektural telah menembus 382,9 meter. Dengan ketinggiannya ini, Autograph Tower masuk kategori super tall atau lebih dari 300 meter, mengalahkan pemegang rekor gedung tertinggi existing yang sudah beroperasi, yakni Gamma Tower milik Gamaland. Lokasi Tamrin 9 sangat strategis dan dikelilingi pusat transportasi publik, seperti halte Transjakarta, yang terkoneksi langsung ke MRT, dan komuter lain sehingga memberikan kemudahan akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berada di jantung kota Jakarta dan memiliki sejumlah fasilitas lengkap, membuat pembangunan Mixed Use Tamrin 9 ini menelan investasi senilai 7 triliun rupiah. Sebelum konstruksi mencapai struktur atas, angka investasi yang disebutkan sebesar 6 triliun rupiah. Tamrin 9 dimiliki dan dikembangkan PT Putra Gaya Wahana PGW, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor properti alias pengembang properti. PGW didirikan pada tahun 1993, dan dikenal karena gedung uopnya, yang merupakan salah satu gedung jangkung paling khas menghiasi cakrawala koridor Tamrin. Sukses dengan 6 ini, PGW pun mengubah wajah Jakarta dengan mengembangkan Tamrin 9. Kawasan ini menawarkan banyak pilihan bagi warga Jakarta, mulai dari tempat tinggal, gedung olahraga, pusat retail dan hiburan, hingga hotel berbintang 4 dan 6. Namun, jauh sebelum menorehkan rekam jejak di sektor properti, ternyata PGW memiliki bisnis inti berupa industri tekstil. Sayangnya, industri tekstil mengalami titik balik dan mengalami perlambatan sejak kurun 2009 hingga kemudian jatuh. Kejatuhan industri tekstil ditandai bangkrutnya ratusan perusahaan tekstil di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada 2019, tercatat 188 perusahaan gulung tikar. PGW pun banting setir ke industri properti yang lebih menjanjikan peluang dan keuntungan lebih besar ketimbang tekstil. Sosok penting di balik transformasi PGW adalah Alvin Gozali. Saat peresmian groundbreaking Tamrin 9, dia mengatakan, sektor properti dipilih karena sangat menjanjikan. Tekstil sudah redup, sunset, sementara properti tengah tumbuh dengan prospek yang sangat menjanjikan, sunrise. Terlebih untuk properti kelas atas. Pemainnya sedikit, pasokan terbatas, tetapi permintaan tinggi, ungkap Alvin. Dia melanjutkan, Jakarta adalah pasar paling potensial dibanding sejumlah negara Asia Tenggara. Selain karena demografi populasinya terbesar, juga daya beli tinggi yang tidak diimbangi pasokan memadai, khususnya untuk kelas mewah. Pada 2014, PGW mulai agresif merealisasikan orientasi. Megaproyek Tamrin 9 ini menempati area seluas 5,2 hektar. Di dalamnya terdapat properti existing yang telah beroperasi, yakni UOB Plaza dengan berbagai fasilitas pelengkap, seperti ANZ Square Podium, Tamrin 9 Ballroom, dan EXIM Melati. Mereka juga memiliki portofolio Gedung Cokro 88 dan Gedung Sungai Gerong. Selain menggarap Tamrin 9, PGW juga merancang pengembangan properti komersial di BSD City, Cibinong, Lebak Bulus, MT Haryono, dan Uluwatu, Bali. Di Cibinong, mereka telah menyiapkan lahan seluas 20 hektar yang sudah diakuisisi sejak 2012. Di ibu kota Kabupaten Bogor itu, PGW akan membangun apartemen, perkantoran, hotel, ruko, dan pusat belanja. Sementara di Uluwatu, lahan seluas 4 hektar akan mereka manfaatkan sebagai kawasan resort terpadu lengkap dengan apartemen dan hotel. Sedangkan di BSD City telah dibangun hotel bintang 4 dan pusat perbelanjaan. Dikutip dari metroonline.com dan kompas.com. Demikian dilaporkan Bangkit Channel.